Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 3A yang beranggotakan Devita Sriwahyuni, Riza Andini Anggraini, dan Veronica Kristi Guestefa akan membawakan materi penarikan sampel dan besar sampel. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kita mari menggali ingatan kita lagi mengenai sampel. Apa itu sampel? Nah, sampel merupakan sebagian populasi yang ciri-cirinya diselidiki atau diukur. Sampel dapat sama dengan populasi, tetapi dapat juga berbeda. Sampel dapat disebut juga sebagai representasi dari populasi atau miniatur populasi. Nah, contohnya, populasi suatu penelitian adalah bayi yang berumur di bawah 3 tahun, dengan hal yang diteliti berupa kebiasaan makannya. Berarti, sampelnya merupakan ibu yang mempunyai anak berumur di bawah 3 tahun. Karena tidak mungkin pertanyaan mengenai makanan bayi dapat ditanyakan langsung kepada bayi tersebut. Alasan dari penarikan sampel, yang pertama, populasinya sangat besar. Nah, karena adanya populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak memungkinkan untuk memeriksa atau mengukur seluruh populasi karena akan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, ada homogenitas. Tidak perlu semua populasi yang bersifat homogen diperiksa karena membuang waktu, dan tidak ada gunanya karena variabel yang akan diteliti terwakili oleh sebagian populasi tersebut. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Penarikan sampel lebih menghemat biaya dan waktu karena jumlahnya lebih sedikit daripada populasi. Lalu yang keempat, ketelitian atau ketepatan pengukuran. Meneliti sampel tentu akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan meneliti populasi, sehingga peneliti dapat lebih teliti dan akurat dalam pengukurannya. Lalu yang kelima, keharusan menghancurkan objek penelitian. Adanya penelitian yang untuk melakukannya, objek penelitian tersebut harus dihancurkan. Misalnya darah yang sudah diambil dari sampel atau populasi manusia yang menjadi objek. Nah, syarat-syaratnya adalah dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Lalu yang kedua, dapat menentukan ketepatan hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang sudah diperoleh. Yang ketiga, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Kerangka sampel. Kerangka sampel adalah daftar semua unsur sampel dalam populasi. Contohnya, jumlah penduduk di suatu daerah kerja puskesmas, jumlah balita di suatu daerah, dan daftar telepon atau peta suatu wilayah. Daftar sampel haruslah yang up to date. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel terdiri atas dua cara. Yang pertama secara acak atau random, dan yang kedua secara tidak random. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penarikan sampel secara acak atau random. Yang pertama adalah acak sederhana atau simple random sampling. Cara ini dapat dilaksanakan pada populasi yang tidak begitu banyak variasinya dan secara geografis tidak terlalu menyebar. Juga harus ada daftar populasi atau sampling friend. Langkah yang dapat dilakukan untuk teknik penarikan sampel secara acak sederhana yaitu melakukan undian, memakai tabel bilangan random, dan yang ketiga memakai paket komputer jika sudah mempunyai kerangka sampel. Jenis yang kedua yaitu sistematis atau systematic random sampling. Sampel yang diambil secara acak hanya unsur pertama saja. Selanjutnya diambil secara sistematik sesuai langkah yang sudah ditetapkan. Syarat-syaratnya, tersedia kerangka sampling, populasinya mempunyai pola beraturan seperti blok-blok rumah dan nomor urut pasien. Lalu yang ketiga, populasi sedikit homogen. Langkah penggunaan teknik penarikan sampel sistematis yang pertama, susun kerangka sampel. Yang kedua, menentukan interval sampel atau K dengan besar populasi dibagi dengan besar sampel. Lalu yang ketiga, menentukan secara acak sampel pertama. Yang keempat, setiap interval sampel satuan sampel dari sampling pertama adalah sampel terpilih. Lalu yang kelima, lakukan langkah 1-4 sampai memperoleh sampel dengan ukuran N.
Bila nomor terakhir telah dicapai tetapi belum diperoleh, juga dapat melakukan langkah keempat dari awal, rangka sampling sampai memperoleh N. Contoh, dari 800 pasien akan diambil 40 orang sebagai sampel dengan cara pengambilan sampel sistematis dengan probabilitas sampel 40/800, yaitu 1/20. Untuk unsur pertama diambil secara acak dari nomor 1 sampai 20, dan misalnya terambil nomor 10, selanjutnya akan diambil jarak 20 untuk setiap jarak selanjutnya sehingga menjadi 30, 50, 70, dan seterusnya sampai didapatkan 40 pasien. Jenis yang ketiga ada sampel strata atau stratified random sampling. Populasi dibagi dahulu menjadi beberapa strata karena populasi bersifat heterogen dan agar terwakili. Dalam proses penarikan sampelnya, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, unsur populasi di dalam strata tersebut diusahakan sehomogen mungkin. Yang kedua, antar strata diusahakan seheterogen mungkin. Yang ketiga, sampel diambil secara proporsional menurut besar unit yang ada di dalam masing-masing strata dan antar strata. Yang keempat, di dalam masing-masing strata unit sampel diambil secara acak. Kelebihan dari penarikan sampel dengan cara ini adalah semua ciri yang heterogen di dalam populasi dapat terwakili dan memungkinkan untuk mencari hubungan antar strata atau membandingkannya. Alasan yang dapat kita gunakan untuk penggunaan teknik penarikan sampel strata adalah untuk menyebarkan cuplikan ke seluruh lokasi survei agar estimasi atau perkiraan lebih akurat untuk setiap bagian populasi atau untuk tujuan fisik dan administratif, untuk meningkatkan ketepatan perkiraan keseluruhan asal populasi yang diteliti. Contoh, dalam sistem pembagian tenaga kesehatan masyarakat diketahui penghasilannya sebagai berikut. Tingkat 1, 40% berpenghasilan rendah. Tingkat 2, 20% berpenghasilan sedang. Tingkat 3, 10% berpenghasilan tinggi. Jika sampel yang akan dipakai adalah 100 orang, maka pembagiannya untuk strata yang pertama sebanyak 40% menjadi 40 orang, yang kedua sebanyak 50% menjadi 50 orang, yang ketiga sebanyak 10% menjadi 10 orang. Jenis penarikan sampel secara acak. Yang keempat adalah klaster. Dalam praktek, kadang-kadang kerangka sampel juga sulit diperoleh sehingga seharusnya peneliti membuatnya sebelum turun mengumpulkan data. Hal ini mungkin mudah dikerjakan tetapi seringkali sulit atau tidak mudah dilakukan. Atau, jika dilakukan akan membutuhkan waktu serta biaya yang cukup banyak. Populasi dibagi ke dalam gugus atau kelas, yang diasumsikan di dalam setiap gugus atau kelas sudah terdapat semua sifat atau variasi yang akan diteliti. Selanjutnya, kelas yang akan diacak dan unit sampel akan diambil dari kelas yang sudah tertarik. Syarat-syaratnya, yang pertama di dalam kelas atau gugus yang homogen mungkin, yang kedua antar kelas atau gugus yang heterogen mungkin, dan yang ketiga disebut juga dengan area sampling. Kelebihan dan kelemahan penggunaan penarikan sampel secara klaster adalah tidak perlu menyusun kerangka sampel untuk setiap unsur pada survei. Biaya untuk menemukan individu terpilih dalam sampel yang dikurangi karena menemukan sejumlah individu pada setiap kelompok. Lalu yang ketiga, lebih dapat diterima oleh populasi penelitian karena peneliti menghindari rasa tersisih dari individu dengan mewawancarai individu tertentu tetapi tidak dengan yang lainnya. Yang keempat, efisiensi. Informasi maksimal dengan biaya terkecil dari proses pengambilan sampel menurun karena pengelompokan. Yang kelima, kesulitan analisis statistik. Contoh,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jakarta Selatan ingin mengetahui bagaimana pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit terhadap kebijakan sistem upah minimal Kabupaten Jakarta Selatan. Besar sampel adalah 300 orang, kemudian ditentukan klaster misal rumah sakit tipe A sebanyak 6 rumah sakit dengan rata-rata jumlah tenaga kesehatan 50 orang. Maka, jumlah klaster yang diambil adalah 300 dibagi dengan 50, sehingga mendapatkan hasil 6. Kemudian dipilih secara acak 6 rumah sakit, dan dari 6 rumah sakit tersebut dipilih secara acak 50 orang karyawan sebagai anggota sampel. Jenis yang kelima, sampel bertingkat atau bertahap. Pengambilan sampel bertingkat dilakukan jika secara geografis populasinya sangat menyebar dan meliputi area yang sangat luas. Misalnya, kita akan meneliti puskesmas di Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tahap pertama, diacak dulu 5 provinsi dari 27 provinsi tersebut. Selanjutnya, pada masing-masing provinsi diacak lagi kabupaten mana yang akan ditarik sebagai sampel. Setelah kabupaten ditarik, diacak lagi puskesmas mana yang akan menjadi sampel dari penelitian tersebut. Kelebihan dan kelemahan penggunaan penarikan sampel secara bertingkat. Yang pertama, menghemat ongkos penelitian karena menitik beratkan pada pemeriksaan atau observasi dengan jumlah terbatas pada bagian rangka sehingga akan diperoleh ongkos lebih rendah untuk tiap satuan observasi. Yang kedua, pewawancara lebih mudah dan lebih baik disupervisi sehingga kualitas data lebih baik. Cara ini lebih ekonomis pada situasi rangka sampling yang baik susah diperoleh. Kesalahan sampel meningkat. Selanjutnya ada teknik non-random sampling. Teknik non-random sampling atau non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan metode penarikan sampel di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika populasi kecil kurang dari 30 orang. Yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Pemilihan sampel dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang memiliki kaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, sampel yang diambil disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Yang ketiga ada kuota sampling. Kuota sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah subjek yang akan diteliti. Contohnya, peneliti menetapkan suatu penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu, di mana setiap hari ditetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 30 orang. Jika peneliti hari itu telah memperoleh 30 orang, maka penarikan sampel pada hari itu sudah selesai dan kemudian akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Yang keempat ada accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik penarikan sampel yang mengandalkan keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, subjek tersebut dijadikan sampel. Yang kelima ada snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika peneliti atau evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian atau evaluasinya. Pada snowball sampling, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut
untuk memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data. Teknik snowball sampling banyak digunakan pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, saya akan menerangkan subbahasan yang terakhir, yaitu besar sampel. Dalam sebuah penelitian, terkadang peneliti bingung untuk menentukan besar sampel yang akan digunakan agar dapat mewakili populasi ataupun sampel, sehingga dapat representatif. Apakah 1%, 5%, atau bahkan 10% dari populasi? Hal ini sangat bergantung pada komponen-komponen berikut. 1. Biaya yang tersedia, waktu, dan tenaga yang akan melaksanakan. Kedua, variasi yang ada di dalam variabel yang akan diteliti, serta banyaknya variabel yang akan diamati. Apakah populasinya homogen atau sangat heterogen? Di mana semakin heterogennya suatu populasi, semakin besar sampel yang akan dibutuhkan untuk mewakili populasi tersebut. Yang ketiga, presisi atau ketepatan yang dikehendaki. Semakin besar sampel, maka kemungkinan akan lebih tepat menggambarkan populasi yang ada. Namun, presisi juga memiliki batas tertentu, karena semakin besar sampel, kemungkinan membuat kesalahan pada saat pengukuran juga akan menjadi lebih besar atau error yang meningkat. Yang keempat, rencana analisis. Jika analisis yang dilakukan hanya manual, tidak mungkin menganalisis data yang jumlahnya sangat banyak. Berbeda jika analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak komputer, maka tidak akan menjadi masalah. Namun, untuk menentukan besar sampel secara tepat, haruslah dilakukan memakai asumsi-asumsi tertentu dengan perhitungan sampling error yang dapat diterima. Nah, teman-teman, terdapat dua prinsip dasar dalam perhitungan besar sampel. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Rumus besar sampel sudah dapat ditentukan pada saat kita menetapkan tujuan penelitian. Apakah penelitian itu untuk mengestimasi parameter di suatu populasi atau untuk menguji hipotesis? Untuk mengestimasi parameter di populasi, contohnya adalah kita hanya ingin mengetahui satu atau lebih kondisi di dalam suatu populasi tanpa membandingkan dengan populasi lain ataupun populasi yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Sedangkan pada penelitian dengan uji hipotesis, kita hanya ingin membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain di dalam satu populasi berkaitan dengan variabel outcome atau keadaan dalam satu populasi pada waktu yang berbeda. Yang kedua adalah estimasi atau perkiraan kondisi target penelitian kita. Prinsip ini seperti bertolak belakang, di mana kita melakukan penelitian karena ingin mengetahui kondisi pada target populasi, tetapi kita diminta untuk dapat memperkirakan kondisi tersebut sebelum kita memulai penelitian. Perhitungan besar sampel akan didasarkan pada data awal mengenai kondisi target populasi. Data ini dibutuhkan sebelum kita memulai penelitian, dan data ini bisa didapatkan dari hasil penelitian. Secara umum, perhitungan besar sampel dapat dibagi menurut tujuan penelitian, antara lain 1. Estimasi proporsi populasi. 2. Estimasi rata-rata populasi. 3. Uji hipotesis proporsi dua populasi. Dan 4. Uji hipotesis rata-rata dua populasi. Oke teman-teman, kita masuk ke perhitungan besar sampel yang pertama, yaitu estimasi proporsi populasi. Nah, perhitungan besar sampel ini digunakan jika tujuan penelitiannya adalah untuk mengestimasi prevalensi suatu penyakit ataupun cakupan program kesehatan. Atau dengan kata lain, penelitian ini juga adalah penelitian deskriptif atau penelitian yang bertujuan tidak menguji hipotesis. Contoh penelitian ini adalah survei untuk menentukan cakupan imunisasi pada balita dan survei untuk melihat prevalensi diare. Rumusnya sebagai berikut teman-teman, yaitu N sama dengan Z 1 min alfa per 2 dikuadratkan, lalu dikali P dikali 1 min P per D kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, Z 1 min alfa per 2 kuadrat adalah Z-score pada 1 min alfa per 2 tingkat kepercayaan,
P-nya adalah estimasi proporsi, dan D-nya adalah presisi. Selanjutnya nih ada contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui proporsi anemia anak di sebuah SD di desa A. Diasumsikan bahwa pemilihan sekolah dilakukan secara random sampling sederhana. Berapa sampel yang dibutuhkan jika diperkirakan 50% dari anak-anak tersebut mengalami anemia, di mana D ditentukan sebesar 10% dan tingkat kepercayaannya adalah 95%. Oke, berarti di sini alfanya itu udah diketahuin, yaitu 5%. P-nya atau estimasi proporsinya juga udah ada, yaitu 50% atau 0,5. Dan D-nya juga udah tertulis 10% atau 0,01. Nah, berarti lalu alfanya ini dibagi 2 sesuai dengan rumus, sehingga 0,05 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0,025. 0,025 ini adalah nilai P di luar garis arsiran. Nah, berarti kalau untuk menentukan nilai P di dalam arsirannya adalah 0,5 dikurang 0,025. Hasilnya adalah 0,4750. Lalu kita lihat nih di tabel Z, nilai P 0,4750 itu berapa sih nilai Z-nya? Ternyata nilai Z-nya adalah 1,96. Lalu kita masukin nih ke rumusnya. N sama dengan 1,96 dikuadratkan dikali 0,5. 0,5 itu P, lalu dikali 1 min P. Kalau P-nya 0,5 berarti 1 min 0,5 adalah 0,5. Lalu dibagi D kuadrat, yaitu D-nya 0,1 kuadrat. Setelah dihitung, mendapatkan nilai 97. Berarti, maka diperlukan 97 anak dalam penelitian tersebut. Karena perkembangan teknologi yang sudah canggih di zaman sekarang ini, kita nggak perlu lagi nih repot-repot untuk menghitung secara manual. Terdapat beberapa software yang tersedia untuk membantu kita dalam menghitung besar sampel. Salah satunya adalah software Sample Size Lemeshow yang dikembangkan oleh Casey Lund dan Peter Kim dari Universitas Singapura. Software ini sangat sederhana dan langsung bisa dipakai. Kita tinggal memilih 1.1 Estimating a Population Proportion with Specified Absolute Proportion dari menu utama dan kita tinggal klik Estimate. Kotak dialog akan terbuka dan kita tinggal memasukkan tingkat kepercayaan, estimasi proporsi populasi, dan juga presisi. Software yang akan menghitung jumlah sampel yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah estimasi rata-rata populasi. Ini digunakan apabila tujuan penelitian kita adalah untuk estimasi rata-rata pada target populasi. Contohnya itu, survei untuk mengetahui rata-rata kepuasan di antara pasien rawat inap di suatu rumah sakit. Rumusnya adalah sebagai berikut. N sama dengan Z 1 min alfa per 2 lalu dikuadratkan dan dikali to kuadrat per D kuadrat, di mana N-nya adalah jumlah sampel, Z 1 min alfa per 2 lalu dikuadratkan adalah Z skor pada 1 min alfa per 2 tingkat kepercayaan, To-nya adalah standar deviasi, dan D-nya adalah presisi. Jika kita menggunakan software SS Lemeshow untuk melakukan perhitungan besar sampel, maka kita akan memilih 7.1 Estimating the Population Mean dari menu utama dan klik Estimate. Lalu pada box dialog akan terbuka dan kita hanya perlu memasukkan tingkat kepercayaan, estimasi standar deviasi, dan perbedaan maksimum yang diterima yang sudah ada. Lalu software akan menghitung besar sampel yang kita butuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah uji hipotesis proporsi dua populasi. Nah, tujuan penelitian yang menggunakan rumus ini adalah untuk membandingkan dua kelompok. Misalnya membandingkan proporsi kepuasan pasien di antara pasien dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan tinggi. Rumusnya adalah N sama dengan 2 to kuadrat buka kurung Z1 min alfa per 2 ditambah Z1 min beta tutup kurung dikuadratkan.
per mu1 dikurang mu2 lalu dikuadratkan. Kalau kita ingin menggunakan software SS Lemaitre untuk uji hipotesis ini, maka urutan langkahnya sama seperti sebelumnya. Namun yang membedakan, kita akan memilih 2.2b Hypothesis Test for Two Population Proportions to Say the Test dari menu utama, kemudian klik Estimate. Lalu kotak dialog akan muncul dan kita tinggal memasukkan tingkat kemaknaan atau significance level dan kekuatan tes atau power of test P1 dan P2. Lalu software yang akan menghitung besar sampel yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis rata-rata dua populasi. Apabila peneliti ingin menguji hipotesis perbedaan rata-rata dua populasi dengan menggunakan variabel yang kontinu, maka rumus perhitungan besar sampel yang tepat adalah sebagai berikut, yaitu N sama dengan buka kurung Z 1 min alfa per 2 dikalikan akar 2P dikali buka kurung 1 min P tutup kurung ditambah Z 1 min beta dikalikan akar P1 buka kurung 1 min P1 tutup kurung ditambah P2 dikali buka kurung 1 min P2 tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi dikuadratkan per P1 min P2 lalu dikuadratkan. Tadi sudah disinggung dan dibahas mengenai salah satu software yang dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan besar sampel. Nah, selain software SS Lemaitre ini, kita juga dapat menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin merupakan suatu sistem matematis yang digunakan dalam menghitung jumlah populasi objek tertentu, di mana belum diketahui karakteristiknya secara spesifik. Untuk menggunakan rumus ini, pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan berapa batas toleransi kesalahan yang dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel akan menggambarkan populasi. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat, di mana N besar adalah besar populasi, N kecil adalah jumlah sampel, dan E adalah batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Oke, kita masuk ke contoh kasus saja teman-teman agar bisa lebih dipahami. Sebuah rumah sakit di Jakarta memiliki 1.000 karyawan dan akan dilakukan survei untuk mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahannya 5%? Nah, berarti di sini kita udah diketahui nih, N besarnya atau jumlah populasi adalah 1.000 dan E atau batas toleransi kesalahannya sendiri 5% atau 0,05. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. N kecil sama dengan N besar per 1 plus N dikali E kuadrat. N-nya 1.000 kita masukin 1 plus N besarnya 1.000 juga, E kuadratnya adalah 0,05 kuadrat. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 285,71 dibulatkan menjadi 286. Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 286 orang. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai teknik dan besar sampel. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Semoga materi yang sudah kami jelaskan ini dapat mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian ya. Izinkan saya menutup penjelasan materi kali ini dengan sebuah pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Bye-bye.